Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tree dan struktur. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Artisantika Sari Devi dengan NIM 015, Naura Fatia NIM 038, saya sendiri Sintika Dwi Astuti NIM 074, Salmar European NIM 106, dan Naila Putri NIM 116. Untuk pendahuluan, tree adalah struktur data nonlinear yang digunakan untuk mempresentasikan data dengan hubungan hierarki. Contohnya struktur folder di sistem operasi atau tag dalam HTML atau XML dibanding struktur linear seperti array atau linked list. Tree memungkinkan suatu elemen memiliki banyak anak atau children dan tiap anak memiliki satu orang tua atau parent. Jenis-jenis tree sendiri antara lain general tree, binary search tree, ada pula jenis lain seperti AVL tree, B tree, dan lain-lain. Namun yang paling utama kita bahas yaitu general tree, binary tree, dan binary search tree. Dan yang kita bahas untuk presentasi kali ini lebih tertuju ke general tree atau node bisa punya sembarang banyak anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada istilah yang digunakan. Yang pertama ada root node, node paling atas dalam tree dan tidak punya parent. Yang kedua ada child node, node yang langsung di bawah suatu node atau yang menjadi parent-nya. Yang ketiga ada leaf node, node yang tidak punya child atau anak lagi atau ujung dari structure. Yang keempat ada subtree, suatu node beserta semua keturunannya membentuk tree tersendiri. Yang terakhir ada level atau depth, jumlah edge dari root ke node tersebut. Root berada di level 0. Next. Operasi dasar dan traversal. Traversal sendiri yaitu cara menjelajah tree untuk mengunjungi semua node. Metode populernya yang pertama ada pre-order dimulai dari root, left, right. Yang kedua ada in order dimulai dari left, root, right. Yang terakhir ada post order yang dimulai dari left, right, root. Operasi lainnya seperti insert, search, delete, atau terutama di BST. Next. Aplikasi dan manfaat. Tree banyak digunakan untuk struktur data hierarkis seperti folder, sistem menu, DOM, HTML. Di algoritma, misalnya Huffman tree untuk kompresi data. Manfaatnya yaitu pencarian, insert, deletion yang terstruktur, memodelkan data nonlinear secara efisien. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu istilah penting. Adjacent atau bertetangga yaitu dua simpul yang langsung terhubung oleh sisi. Kedua, insiden atau insiden yaitu sisi dikatakan insiden dengan simpul bila simpul itu adalah salah satu ujung sisi. Yang ketiga yaitu path atau jalur, yaitu urutan simpul di mana setiap pasangan berturut-turut dihubungkan oleh sisi dalam graf. Yang keempat yaitu cycle atau siklus, path yang kembali ke simpul awal. Yang kelima yaitu degree atau derajat, jumlah sisi yang berinsiden pada simpul, yang keluar dan yang masuk untuk directed. Next. Untuk studi kasus yang akan kita bahas, yaitu seorang mahasiswa bernama Andi ingin membuat sistem untuk menampilkan jadwal kuliahnya di semester 2. Tujuan Andi yaitu jadwal mudah dibaca dan terstruktur, mata kuliah dikelompokkan per hari, setiap mata kuliah menampilkan jam dan ruang kelas.
Andi memilih tree atau pohon karena jadwal bersifat hierarki, yaitu hari, lalu mata kuliah, lalu detail jadwalnya. Deskripsi dari kasus Andi yaitu road note. Road note-nya yaitu jadwal kuliah di semester 2, child note-nya hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu leave note totalnya yaitu mata kuliahnya, yaitu KPB, Agama, DDM, Geometri, PDB, Unreal, RO, TBE, Matis, dan Algoritma. Next. Untuk contoh penerapan tree-nya, yaitu jadwal kuliah semester 2, yaitu sebagai root node-nya. Berada di level depth 0. Lalu child node-nya yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di level depth-nya yaitu 1. Leave node totalnya yaitu mata kuliahnya. KPB, Agama, DDM, Geometri, PDB, Unreal, RO, TBE, Matis, Algoritma. Yang berada di sebelah kiri yaitu yang lebih dulu dilaksanakan. Terus yang di sebelah kanan yaitu di jam selanjutnya. Lalu subtree Senin, KPB, dan Agama, Selasa DDM Geometri, Rabu PDB Unreal, Kamis ROTBE, Jumat Matis Algoritma. Itu merupakan jenis general tree. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini adalah kode yang digunakan untuk membuat general tree-nya. Yang pertama, kita definisikan class node-nya terlebih dahulu, lalu def init sebagai konstruktor yang otomatis dipanggil saat objek node-nya nanti dibuat. Self.data sama dengan data itu untuk menyimpan isi node-nya, semisal nama hari atau mata kuliahnya. Lalu self.children sama dengan list kosong itu menyimpan daftar child node-nya, di mana list kosong itu berarti awalnya kosong. Lalu self.parent sama dengan none, di mana itu digunakan untuk menyimpan node parent-nya nanti. Yang mengapa ia none di situ? Karena awalnya itu ia belum punya induk ya. Lalu ada def add child, digunakan untuk mendefinisikan fungsi menambah node anak nanti. Child.parent sama dengan self menetapkan bahwa node saat ini itu adalah parent dari child-nya. Self.children.append dalam kurung child itu digunakan untuk menambahkan child ke daftar anak node ini. Lalu selanjutnya ada fungsi getLevel, digunakan untuk menghitung level atau kedalaman node. Level sama dengan 0, berfungsi untuk inisialisasi level yang dimulai dari 0. P sama dengan self.parent sebagai variabel yang menyimpan parent node, while P perulangan selama parent-nya masih ada.
Lalu ada level plus sama dengan 1, yang berarti menambah level setiap naik satu parent. Lalu ada P sama dengan P dot parent, yang berarti pindah ke parent berikutnya atau naik ke atas tray-nya. Lalu return level, di mana itu akan mengembalikan nilai level node-nya. Selanjutnya ada def print tray sebagai berfungsi sebagai pencetak tray-nya nanti. Ada space sama dengan itu ya, untuk membuat spasi sesuai level node. Di situ tertera 4, yang berarti spasinya nanti 4 spasi per level. Lalu ada awalan sama dengan space, bla 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 itu jika node-nya punya parent. Ditambahkan tanda garis lurus strip 2 itu. Lalu jika rootnya nanti itu dia tidak akan diberi tanda apa-apa. Selanjutnya print awalan plus self.data. Ini digunakan untuk mencetak isi node beserta indentasinya nanti. Lalu if self children digunakan untuk mengecek apakah node-nya ini punya anak. Lalu for child in self.children dilakukannya iterasi pada semua child-nya nanti. Yang terakhir child.print tray digunakan untuk memanggil fungsi secara rekursif untuk mencetak subtray-nya nanti. Nah, sebagai contoh itu ada if name main, root-nya kita ada jadwal kuliah semester 2, lalu child node-nya Senin, child KPB jam 8 dan agama jam 10. Lalu child node lagi Selasa child lagi DDM jam 9, lalu geometri jam 11. Child node Rabu, lalu Rabu child PDB jam 8, Unreal jam 10. Child node Kamis child RO jam 1, TBE jam 3. Lalu ada child node Jumat, lalu Jumat child-nya Madis jam 8, Algo jam 10. Lalu susun tray-nya seperti itu. Boleh tolong ke bawah lagi. Nah, lalu kita tampilkan root.print tray-nya akan menjadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada 4 poin. Yang pertama, operasi print tree, pre-order, transversal dengan base case ON, average case ON, dan worst case ON. Mengunjungi dan mencetak setiap node sekali, di mana root kecil dan rekursif. Poin kedua yaitu operasi get depth, di mana base case O1, average case ON, dan worst case-nya ON. Menghitung tinggi tree dengan rekursif, di mana harus menghitung kedalaman tiap subtree, kemudian kunjungi ke semua node, kemudian dengan ON. Yang ketiga, add child, base case O1, average case O1, worst case O1, menambahkan node anak langsung ke dalam list children tanpa perlu traversal tree. Operasi yang terakhir yaitu get level,
base case O1, average case OH, dan worst case OH. Menghitung level node dengan menelusuri induk hingga akar H sama dengan tinggi tree. Jika node adalah root, hanya satu langkah. Next. Dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa tree adalah dasar penting untuk memahami struktur data tingkat lanjut. Pemahaman jenis dan operasi tree membantu dalam algoritma pemrograman dan pemodelan data hierarkis. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa mencoba latihan implementasi tree secara langsung, seperti membuat dan menjelajahi dalam kodenya. Sangat disarankan untuk memperkuat pemahaman konsep. Sekian dari saya oper ke teman saya kembali. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.